Shalom Bapak Ibu, selamat bergemar bertemu dengan saya Dwi Soekarto SPD. Adapun pembacaan kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Penderitaan badani adalah satu penderitaan yang disebabkan karena dosa. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, maka manusia tidak mengalami penderitaan badani, manusia tidak mengalami dehidrasi, apalagi mengalami satu kematian. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, ia mengalami penderitaan badani. Apakah penderitaan badani tersebut berguna? Sangat berguna sekali. Penderitaan badani yang kita dialami oleh orang percaya, mengingatkan bahwa semuanya ini terjadi karena dosa. Itu sebabnya barang siapa mengalami satu penderitaan badani, dia diingatkan untuk jangan berbuat dosa. Tetapi jika orang percaya tetap saja mengalami satu penderitaan badani, itu berarti bahwa penderitaan badani tersebut akan mengingatkan kepada kita bersumber dari siapakah penderitaan badani tersebut. Apakah bersumber dari diri kita sendiri, kesalahan kita sendiri, atau dari Tuhan? Kalau itu dari Tuhan, berarti semuanya itu akan meningkatkan iman kita lebih hebat lagi. Kalau penderitaan kita bersumber dari yang lainnya, dari pihak-pihak yang lainnya, maka semuanya itu akan mengingatkan kepada kita bahwa kita memang bukan berasal dari dunia ini. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi penderitaan badani yang terjadi di dalam kehidupan kita, hendaklah kita senantiasa belajar apakah penderitaan tersebut terjadi karena kehendak Allah. Kalau memang demikian, itu sangat bagus bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lupa, jikalau kita mengalami suatu pertobatan, kita menjauhi dari segala sesuatu yang melakukan perbuatan dosa, maka dunia ini tidak terima. Dunia ini akan senantiasa mengejar kita, bagaimana dunia ini menangkap kita dan untuk mengikuti apa yang dimaunya. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menyemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonoan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Jadi dunia ini akan sangat heran jika kita yang mana kita sudah jatuh dalam dosa, tetapi kita menjauhi hal-hal yang tidak senonoh, maka di sanalah bagaimana dunia itu mengejar kita untuk menangkap kita kembali. Tetapi mereka harus menerima pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hal yang luar biasa Bapak Ibu. Setelah kita mengalami satu pertobatan, maka kita akan meninggalkan hidup atau rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang sangat mengganggu di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini adalah satu kemerdekaan bagi kita. Nah, di sini juga dinyatakan hidup orang Kristen. Bagaimanakah hidup orang Kristen? Hidup orang Kristen adalah satu kehidupan yang harus mendahulukan orang lain, mendahulukan kebutuhan orang lain. Artinya apa? Kita harus berani hidup seperti Tuhan Yesus hidup, di mana Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain.
Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ternyata Bapak Ibu, untuk melakukan satu perbuatan baik, memperhatikan orang lain, dan kita menderita karena memperhatikan orang lain, itu adalah satu karunia yang besar dalam kehidupan kita, dan semuanya itu akan diperhitungkan di kehidupan yang kekal oleh Tuhan. Menderita sebagai orang Kristen, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Haleluya. Ini adalah satu pengajaran yang sangat luar biasa yang tidak mungkin terdapat pada pengajaran yang lain di luar daripada kekristenan. Karena kekristenan adalah mengajarkan kepada kita untuk mengasihi, untuk memberkati orang-orang yang membenci kita, untuk mendoakan orang-orang yang memaki kita. Hal ini luar biasa. Itu adalah sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar dan dengan sungguh-sungguh, sehingga dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 18 dikatakan seperti ini. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Pasti mereka tidak akan terselamatkan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi dalam hal ini Petrus memberikan pengajaran kepada kita, penderitaan-penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah sangat baik, karena akan meningkatkan, menguatkan iman rohani kita, sehingga kita benar-benar didapati Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang tangguh. Itu sebabnya Bapak Ibu, dalam segala masalah, problema, persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita pahami semuanya itu adalah karya ilahi yang membentuk kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mengakhiri dengan satu pujian yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Ini hampa, warna tiada bermakna, semua kelaku yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku, di hamparan padang kehidupan.
Bapak di surga, kami mengucap syukur Bapak. Hal yang terbaik sudah Bapak ajarkan dalam kehidupan kami melalui Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia ada di dalam penderitaan yang hebat, tapi Dia tetap menyerahkan hidupnya, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Bapa di surga. Kami bersyukur, biarlah hidup kami meneladani Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kami pun ada di dalam penderitaan-penderitaan, tetapi biarlah penderitaan tersebut justru membawa kemuliaan bagi Tuhan karena meningkatkan iman kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah Gemar, biarlah memberkati hidup kita. Semangat bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.